Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu terkait transformasi geometri pada rotasi atau perputaran. Untuk rotasinya sendiri ada yang berpusat pada 0,0 dan ada yang berpusat pada A, B ya. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa kalau arahnya ke sana berarti kan berlawanan dengan jarum jam ya. Ke sana berlawanan. Kalau ke sini searah jarum jam. Kita tahu bahwa apabila berlawanan jarum jam, maka sudutnya positif, ya kan? Ke sana positif. Kalau searah jarum jam, yaitu sudutnya negatif ke sini ya, kan jam berputarnya seperti ini. Oke, itu. Misalkan di sini saya memiliki titik, yaitu titik A berada di sini. Ini titik A yaitu X, Y, misalkan ya. Nah, titik A ini akan saya rotasikan dengan pusatnya 0,0. 0,0 kan berada di sini. Ya. Maka bagaimana untuk merotasikannya? Ini kalian tarik garis putus-putus. Lalu kalian rotasikan. Mau dirotasikan kemana? Misalkan ke sana. Nah, maka ini merupakan hasil dari rotasinya. Kita tarik lagi. Ini disebut dengan A aksen, di mana X aksen, Y aksen. Nah, titik ini diperoleh dari, ini kan alfa ya, sudut alfanya ya. Diperoleh bagaimana? Yaitu untuk memperoleh X aksen, Y aksen, di sini ya. Nah, pakai pulpen ini wis. X aksen, Y aksen itu sama dengan, kalian perhatikan di sini. Nanti di sini ada cos alfa min sin alfa, lalu ada, kalau di sini cos maka nanti miringnya di sini ada cos, min sin berarti di sini nanti ada sin alfa, di sininya berarti cos alfa dikali dengan xy-nya. Nah, ini berlaku juga untuk yang garis ya. Ini berlaku untuk yang garis. Atau bisa kita tulis bagaimana? Ini kan bentuk matriks nantinya ya. Kalau bentuk lainnya, atau apabila ada titik A itu tadi, ada titik A ya. Ada titik A di mana X, Y dirotasikan sejauh alfa itu ya. Maka di sini akan menghasilkan A aksen di mana X aksen, Y aksen. Seperti itu. Kalau misalkan rotasi pusat A, B, misal di sini ada titik A. Jangan A lagi. Di sini ada titik B di mana X, Y. Nah, untuk titik pusatnya ada di sini, misalkan. Ini ada titik pusatnya. Sama aja. Ini titik pusat A, B. Ya. Sama aja. Caranya bagaimana? Ya udah ditarik garis putus-putus. Nah, kalau sudah tinggal dirotasikan. Mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu. Ini tadi berlawanan ya. Nah, misal untuk berlawanan. Ini set. Sama aja. Nah, di sini titiknya, titik siapa? Yaitu titik B aksen di mana X aksen, Y aksen. Nah, ini. Di sini yaitu alfanya atau sudutnya. Maka sebenarnya hampir sama seperti yang ada di bawah ini. Bagaimana? Karena di sini kan ada X aksen, Y aksen ya, sama aja kita tulis. X aksen, Y aksen. Nah, karena di sini kan pusatnya 0,0. Pusatnya 0,0, maka X aksennya dikurangi 0. Berarti kan tetap ya.
Y aksennya dikurangi 0 kan tetap yaitu Y aksen. Karena di sini berpusat A, B, maka X aksennya dikurangi dengan A, Y aksennya dikurangi dengan B, sama persis dengan ini, yaitu apa? Cos alfa min sin alfa di sini cos alfa tutup kurung, di sini apa? Yaitu ini kan X dikurangi 0 yaitu X, Y kurangi 0 maka Y. Karena di sininya pusat A, B, ya udah tinggal ditulis X dikurangi dengan A, Y dikurangi dengan B gitu. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa. Langsung saja ke contoh soalnya. Ini berlaku juga untuk yang garis, caranya sama. Rumusnya sama persis. Nah, di sini sudah saya sediakan latihan soal ada 4 dan memiliki beda-beda ya tentunya ya. Oke, langsung nomor 1. Untuk soal nomor 1, di sini ada titik E 5,2 dirotasikan terhadap titik pusat sejauh negatif 90 derajat. Nah, yang ditanyakan koordinat bayangan titik E adalah, nah, di sini ada negatif 90, maka alfanya yaitu berapa? Alfanya negatif 90. Langsung saja, berarti nomor 1, ya, untuk ada titik E, yaitu 5,2. Mau dirotasikan sejauh negatif 90 ya. Nah, di sini kan mau mencari X aksen, Y aksen sama dengan, jangan lupa berarti di sini apa? Cos negatif 90. Di sini apa? Min sin min 90. Di sininya sin min 90. Cos min 90. Nah, derajat. Lalu dikalikan dengan XY. Karena ini kan berpusat terhadap titik pusat, karena nggak diketahui maka dia 0,0 gitu. Kalau sudah kan XY-nya kita substitusikan yaitu 5,2 ini ya. Berarti di sini 5, di sini 2. Kita tulis lagi X aksen, Y aksen. Oh ya, perhatikan. Ini kan bentuknya alfanya negatif ya. Kalian harus ingat bahwa saya tulis di sini. Misalkan ada cos min alfa, ada sin min alfa, tan kan nggak perlu ya di situ. Cos min alfa itu sama dengan apa? Cos alfa, jangan lupa. Kalau sin min alfa yaitu min sin alfa. Jangan sampai lupa konsep yang ini. Maka ini cos min 90 menjadi cos 90 kan? Cos 90 yaitu 0. Sin min 90 kan menjadi, ini kan menjadi min sin 90 ya. Maka sin 90 itu berapa? Yaitu 1. Karena berarti min 1 dikali min yaitu 1 itu. Sin min 90 sama halnya dengan ini tapi tidak dikalikan dengan negatif, maka menghasilkan min 1. Cos min 90 yaitu 0. Nah, hasilnya ini nanti dikalikan dengan 5,2. Nah, nanti ketemu. Maka X aksen Y aksen sama dengan 0 kali 5, 0. 1 ditambah 1 kali 2 yaitu 2. Min 1 kali 5, min 5 ditambah 0 kali 2, 0. Maka di sini min 5. Nah, ini hasil dari rotasinya. Maka koordinat bayangan titik E adalah, ya udah ini menjadi E aksen yaitu
2, min 5. Ini jawabannya. Kita lanjut soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini terkait ada persamaan bayangan parabola, yaitu di sini ya, yaitu Y sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1. Setelah dirotasikan pada pangkal koordinat 0,0 dengan sudut putaran 180 derajat adalah, berarti disuruh mencari persamaan bayangan parabola ini yang berpusat pada 0,0 dengan sudut putaran 180 derajat. Oke, di sini ada sudut, berarti langsung aja ya pakai ini. Saya tulis dulu aja, yaitu persamaannya Y sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1. Ini nanti kita rotasikan. Maka kita cari x aksen y aksennya sama persis yang ada di atas ini. X aksen y aksen itu sama dengan, karena pusatnya 0,0 ya, berarti tetap seperti ini. Langsung saja di sini cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 dikali dengan xy. Karena di sini persamaan garis, maka persamaan parabola yang tadi, maka xy-nya tetap, sebab di sini enggak ada, tidak ketemu titiknya. Kalau ini kan emang tadi titik koordinatnya udah, maka tinggal disubstitusikan. Kalau garis tidak perlu, kalian tulis seperti ini aja. Maka kita lanjut, x aksen y aksen sama dengan cos 180 berapa? Kalian ingat bahwa kalau sin itu bentuk grafiknya yaitu kan, kalau sin 0 kan 0 ya, maka di sini bentuknya seperti ini. Kalau cos alfa kan cos 0, berarti dari 0 cos 0 kan 1, maka di sini ini 1. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, yang di sini kan min 1 berarti ya. Kita mau cari 180 derajat itu berapa? Cos 180. Berarti dari sini ya. Kita tahu periodenya di sini sampai 360. Maka 360 dibagi 2 ada di sini ya. Maka ini 180. Cos 180 min 1. Min 1. Sekarang sin 180. Ini kan 360, setengahnya yaitu ada di sini ya. Kan ini ada setengah bukit, ada setengah lembah. Berarti di sini 180. Maka sin 180 0. Jadi nggak perlu hafalan, pakai ini aja, pakai konsep lebih gampang. Sin 180 kan 0 tadi, 0. Cos 180 berapa tadi? Yaitu min 1. Nah, sudah ketemu seperti ini, tinggal dikalikan xy-nya. Maka x aksen y aksen sama dengan min 1 kali x, yaitu min x, ditambah 0 kali y, 0. 0 kali x, 0, min 1 kali y, min y. Nah, kita tahu kan sekarang x aksen sama dengan min x, y aksen sama dengan min y. Saya tulis di sini x aksen sama dengan min x, ya. Maka x-nya berapa? Ya, x-nya sama dengan min x aksen dong, ya. Soalnya kalau min-nya ini hilang, kita pindah ruas kan menjadi min x aksen karena dibagi kan ya. Kalau di sininya y aksen sama dengan min y, maka y-nya sama dengan min y aksen. Oke, gitu ya. Lalu bagaimana? Hasilnya ini kita substitusikan pada garis yang ada. Garisnya saya tulis terlebih dahulu. Di sini ada y sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1. Sekarang kita substitusikan, y-nya sama dengan min y aksen. Di sini berarti min y aksen sama dengan
3, 3-nya gini aja, 3 X, ini kan X ya, karena kuadrat berarti bagaimana, kan X nya sama dengan min X aksen. Min X aksen pangkat 2 dikurangi 6 dikali min X aksen ditambah 1. Kalau sudah, ini aksennya kalian hilangkan, menjadi min Y sama dengan 3 dikali min X dikali dipangkatkan 2 yaitu X ya. Min 6 dikali min X menjadi plus 6 X plus 1. Kalau misalkan mau dijadikan positif, maka ini pindah ruas atau kalian kali dengan min 1. Maka kalau dikali dengan min 1 menjadi bagaimana? Min Y kali min 1 yaitu Y sama dengan, ini kali ini min 3X min 6X min 1. Selesai. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada titik I yaitu 2,-4 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat, dilanjutkan rotasi terhadap titik pusat P-2,3 sebesar 270 derajat. Hasil rotasinya adalah, kita petakan dulu. Di sini ada titik I. Nah, ada titik I di mana 2,-4 akan dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, ini akan menghasilkan, belum ada ya, akan menghasilkan I aksen, berarti ya I aksennya kan belum tahu. Lalu hasilnya itu nanti dirotasikan lagi dengan titik pusat min 2,3 ya benar, min 2,3 sebesar 270 derajat akan menghasilkan I double aksen. Nah, gitu. Maka kita cari dulu ini ya. Kita cari dulu, maka untuk memperoleh ini sama X aksen Y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa. Di sininya sin, langsung aja ya, 90 cos 90 dikali dengan XY nya yaitu 2-4. Maka X aksen Y aksen itu sama dengan cos 90 0 min 90 berarti min 1 sin 91 cos 90 0 dikali dengan 2-4. Nah, ini nanti hasilnya berapa? 0 kali 2 yaitu 0. 0 kali 2 yaitu 0. Langsung aja sebenarnya. Min 1 kali min 4 yaitu 4 ya. Langsung di sini saya tulis 4. 1 kali 2 2 ditambah 0 kali min 4 0. Maka hasilnya 4,2. Nah, di sini hasilnya 4,2. Sekarang kita cari I aksennya yaitu 4,2 ya. Dirotasikan terhadap titik pusat ini yaitu sebesar 270 derajat. Maka I double aksennya berapa? Sama, berarti tinggal ditulis X aksen Y aksen X double aksen ya, berarti X double aksen Y double aksen. Karena di sini berpusat pada min 2,-3, maka dikurangi dengan min 2. Di sini dikurangi dengan 3. Nah, itu sama dengan cos
270 min sin 270 sin 270 cos 270 dikali dengan XY ya. Kan di sini ada X dikurangi titik pusatnya yaitu min 2. Terus apa? Ini pakai X aksen berarti ya. X aksen, Y aksen. Maka di sini X aksen. Ini kan double aksen. Y aksen dikurangi 3. Nah, maka X double aksen plus 2 Y double aksen kurangi 3 sama dengan cos 270. Kita tahu ini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Kita cari cos. Berarti berapa di sini? Ini kan 180 ya. Maka 270 berada di sini yaitu 0. Cos 270 yaitu 0. 0 berarti ini 0 juga. Min sin 270. Di sini kan 90. 180. Di sini 270, ini 360. Maka di sini yaitu berapa? Negatif 1 kan ya. Oke, berarti sin 270 kan negatif 1. Kalau min dikali min 1 hasilnya 1. Nah, di sini X aksennya kan hasil dari sininya. Maka 4 min berarti plus 2. Ya. 2 Y aksennya kan 2 dikurangi 3. Maka menghasilkan, tinggal ditulis ini. X double aksen ditambah 2 Y double aksen kurangi 3 sama dengan ini 01 min 1 0. 4 ditambah 2 6. 2 min 3 yaitu min 1. Maka X double aksen ditambah 2 Y double aksen kurangi 3 sama dengan 0 kali 6 0 ya. 1 kali min 1 min 1. Min 1 kali 6 min 6. 0 kali min 1 0. Nah, setelah seperti ini maka kita cari X double aksen. X double aksen itu ini kan pindah ruas kan ya. Nah, pindah ruas menjadi, kan ini sama aja, X double aksen ditambah 2 sama dengan min 1. Maka X double aksen sama dengan, sama seperti ini sebenarnya, min 1 min 2, yaitu X double aksennya negatif 3. Sedangkan Y double aksen kan min 3 sama dengan min 6. Maka Y double aksen sama dengan min 6. Pindah ruas kan plus 3. Y double aksen sama dengan min 3. Maka ini bisa kita tulis sebenarnya sama aja, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan min 1 min 2. Di sini kan min 6 plus 3. Nah, sama aja nanti hasilnya, yaitu berapa? Maka X double aksen Y double aksen sama dengan min 3 min 3. Nah, sama aja. Maka di sini bayangan dari bayangan I atau I double aksen yaitu min 3, min 3. Begitu. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu bayangan garis dari Y sama dengan 3X min 4 oleh rotasi dengan pusat 2,1 sebesar 40 derajat dilanjutkan rotasi dengan pusat 2,1 sebesar 50 derajat adalah. Oh, ini berarti kan pusatnya sama ya. Kalau pusatnya sama berarti langsung aja nggak apa-apa ini. Ini kan pusat yang sama. Saya ilustrasikan. Di sini kan ada garis ya,
dengan persamaan Y sama dengan 3X min 4. Nah, itu mau kita rotasikan dengan titik pusat 2,1. Misalkan 2,1 berada di sini. Ya, itu. Misalkan garisnya gini, ini garisnya. Kan garis terdiri minimal didapat 2 titik, nanti akan menjadi garis. Nah, misal saya ambil titik ini aja. Titik ini akan saya rotasikan sejauh 40 derajat. Nah, misal saya rotasikan, ini 40 derajat. Ini 40 derajat. Lalu mau dirotasikan lagi sebesar 50 derajat dengan titik pusat yang sama. Ya udah tinggal ditambah 50. Oh, berarti titiknya ada di sini. Nah, ini 50. Sejauh ini kan bisa kita tulis toh, langsung 90 derajat kan nggak apa-apa. Ya. Titik yang pertama aja di sini, kalau ini ke sana berarti ada di sininya nanti. Ya. Sama aja. Nah, maka bisa kita tulis bagaimana? Yaitu untuk Y sama dengan 3X min 4 akan kita rotasikan terhadap titik pusatnya 2,1. Ini saya tulis di bawah aja ya, yaitu 2,1 sebesar 40 derajat, lalu menghasilkan kan apa nanti ya, misalkan ini garis L, maka di sini L aksen. Hasil dari L aksen itu nantinya kita rotasikan kembali dengan titik pusat yang sama, yaitu 2,1 sebesar 50 derajat akan menghasilkan L double aksen. Itu. Atau bisa langsung aja kita tulis, yaitu bahwa untuk memperoleh X aksen Y aksen itu sama dengan cos, misal berarti di sini 40 ditambah 50, sininya min sin 40 ditambah 50, karena pusatnya sama bisa langsung ditulis seperti itu, sin 40 ditambah 50, lalu cos 40 plus 50, di sini dikali dengan XY, selesai. Gini aja, langsung kita eksekusi. Cos 40 tambah 50 kan cos 90, cos 90 0. Min sin 40 ditambah 50 kan sin 90, min sin 90, maka min 1. Sin 91, cos 90 0. Nah, ini nanti hasilnya XY. Maka X aksen Y aksen sama dengan 0 kali X 0, min 1 kali Y min Y, 1 kali X 1, 0 kali Y 1 kali X berarti X ya, ditambah 0 kali Y, yaitu sama wis. Sekarang X aksen kan hasilnya sama dengan min Y ya, maka Y nya sama dengan, ini dikali negatif ya, negatif 1 biar hilang, maka menjadi min X aksen. Y aksen sama dengan X, maka X nya sama dengan Y aksen. Ya udah, hasilnya ini nanti kita substitusikan ke garisnya, yaitu Y. Saya tulis dulu Y sama dengan 3X min 4. Nah, sekarang Y nya kan tadi min X aksen, maka diganti Y ini diganti min X aksen ya, sama dengan 3 dikali X. X nya apa? Yaitu X nya Y aksen, Y aksen dikurangi 4. Nah, hasilnya ini nanti tinggal, kalau misalkan soalnya uraian seperti ini aja nggak apa-apa. Kalau pada pilihan ganda kalian sesuaikan dengan opsinya, ya bisa diubah-ubah. Misal nih kita pindah ruas menjadi 0 sama dengan, ini kan pindah ruas menjadi, ini dulu 3Y aksennya saya hilangkan, pindah ruas menjadi positif X min 4, atau bisa kita tulis menjadi 3Y plus X min 4, nolnya saya pindah ke sana 0. Nah, nanti hasilnya pasti sama aja gitu. Bisa dipahami ya.
Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.